حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد وخفض الأرض لمهاد ونصب الجبال لأوتاد وججم الأمور للعباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحامد المحمود أحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميعاد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله كما أمر الله تعالى في القرآن الكريم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40. الحديث والمعنى والله أعلم بالصواب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang beliau berikan kepada kita, yang telah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah dengan nikmat itu kita bisa berkumpul bersama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah Jumat. Penuh harapan mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita laksanakan tercatat sebagai ibadah Jumat yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, dan kelak kita diakui menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selaku hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berwasiat khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah kaum muslimin. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah berjanji di dalam Al-Qur'an akan memberikan solusi dari setiap masalah orang yang bertakwa, dan Allah berjanji di dalam Al-Qur'an akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Maka tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali bertakwa kepadanya, dan tidak ada kerugian yang paling besar kecuali bermaksiat kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah, pasti kalian akan menjadi orang yang berbahagia. Salah satu kunci kebahagiaan seorang hamba, seringnya ia mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Para ulama mengatakan bahwasanya amma tafakkuru fi ni'matillahi ta'ala yatawalladu bihi al-mahabbah. Orang yang suka mengingat nikmat Allah, maka akan lahir dari dirinya mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa cinta itu mendorong ia bersyukur atas nikmatnya, dan dengan rasa cinta itu juga Allah akan menambahkan nikmatnya, bukan hanya di dunia, juga sampai kelak di akhirat. Namun apabila rasa syukur itu hilang dari seorang hamba, maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran tentang ancamannya yang teramat pedih. Kita sering mendengar firman Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur maka akan tambah nikmatku, dan jika engkau kufur maka siksaku teramat pedih. Dari dua ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa nikmat yang kita rasakan di dunia, besar atau kecil nikmat itu, bisa menjadi sebab bahagianya kita dunia dan akhirat, atau juga bisa menjadi sebab celakanya kita dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selain kita diwajibkan untuk bersyukur atas nikmat Allah, kita juga diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk meyakini bahwasanya setiap nikmat yang kita rasakan di dunia ini satu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Selanjutnya pada hari itu kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada-Mu. Di dalam ayat lain juga Allah berfirman, "Inna ilaina iyabahum, tsumma inna 'alaina hisabahum." Sesungguhnya mereka akan kembali kepadaku, dan atas akulah hisaban-hisaban mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita, setidaknya ada 4 anugerah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadisnya, la tajulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba kelak di yaumil qiyamah kecuali ditanya terlebih dahulu tentang 4 anugerahnya. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Dia akan ditanya tentang anugerah umurnya, untuk apa dihabiskan. Usia yang sampai detik ini masih kita rasakan, satu saat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa usia itu kita gunakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Siapakah manusia yang paling baik ya Rasul? Maka Rasul menjawab, "Man qala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Orang yang diberi umur panjang lalu baik amal perbuatannya. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, "Wa ayyun nasi syarr?" Siapakah manusia yang paling buruk ya Rasul? Maka Rasul menjawab adalah man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang diberi umur panjang tapi buruk amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, sehingga kita sampai pada bulan suci Ramadan, dan di sana kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, kata Rasul, tidaklah bergeser kaki seorang hamba kelak di yaumil qiyamah kecuali ditanya terlebih dahulu an ilmihi fima fa'ala. Ditanya tentang anugerah ilmunya, untuk apa ilmu itu digunakan. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki ilmu, yang dengan ilmu itu ia justru dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertambah kebaikannya. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, merugilah orang-orang yang diberi penambahan ilmu tapi tidak bertambah ketakwaannya, malah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kata Rasul, tidaklah bergeser kaki seorang hamba kelak di yaumil qiyamah
kecuali ditanya terlebih dahulu an malihi, dari hartanya. Ada dua harta, yang pertanyaan tentang harta yang kita peroleh di dunia. Yang pertama, min aina kasabahu, dari mana harta itu dia peroleh. Wa fima anfaqahu, dan kelak dia akan ditanya untuk apa harta itu digunakan. Harta yang kita miliki, besar atau kecil jumlahnya, satu saat nanti akan ditanya dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, kata Rasul, tidaklah bergeser kaki seorang hamba kelak di yaumil qiyamah kecuali ditanya terlebih dahulu an jismihi fima ablahu. Jisimnya, jasadnya kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa jasad itu digunakan. Kaki, tangan, mata, telinga, jasad yang kita peroleh sekarang, satu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, tangan kita, kaki kita digunakan untuk apa? Dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan bahwasanya pada hari itu mulutnya akan ditutup, kaki dan tangannya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita termasuk hamba-hambanya yang dipermudah dalam hisaban kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين واكفنا وإياهم من جميع الشر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. Allahu Akbar.